Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para jemaah salat tarawih Masjid Al-Mujahidin insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai malam ke-19 ini Allah masih memberikan kita karunia sehat dan panjang umur sehingga kita bisa melaksanakan semua amaliyah Ramadan kita. Mudah-mudahan semua amaliyah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, nambah keberkahan hidup kita, dan insyaallah nanti di akhir hayat kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, fawailul lil musallin. Allah Subhanahu wa taala secara mengejutkan di surah Al-Ma'un ayat 4 memperingatkan kepada kita sebagai orang yang salat untuk waspada, untuk mawas diri, bahwa orang-orang yang salat pun bukan berarti aman. Di fawailul lil musallin itu memberi pesan kepada kita, celaka orang-orang yang salat. Bahkan dalam pemaknaan yang lebih ekstrim disebutkan bahwa neraka wil calon tempat orang-orang yang salah. Tentu saja kalau kita membaca ayat ini berhenti sampai di situ saja, di ayat 4 saja, kita bisa saja menjadi bingung. Kenapa orang yang salat, yang menunaikan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, kok masih ada peluang masuk neraka atau sekurang-kurangnya celaka? Atau makna yang lebih ringan, rugi. Nah, ini memang membaca ayat itu harus utuh. Ayat itu kadang dijelaskan oleh ayat setelahnya, kadang dijelaskan oleh ayat sebelumnya, kadang dijelaskan oleh ayat yang lain. Inilah pentingnya dalam memahami Al-Quran, kita tidak boleh sepotong-sepotong. Ayat itu dilanjutkan dengan alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ada 3 identitas orang yang potensi sholatnya justru membuat dia celaka. Ada 3 kriteria yang membuat orang yang sholatnya itu membuat dalam pemaknaan yang ekstrim dia bisa mendapatkan neraka wil. Yang pertama adalah alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang dengan sholatnya dia lalai. Walladzina hum yura'un, dan orang-orang yang sholatnya itu riya. Riya, pahamnya tidak karena Allah, tidak ikhlas karena Allah, itu terancam. Fawailul lil musallin. Dan yang ketiga adalah wa yamna'unal ma'un, dan orang-orang yang saleh yang tidak mau membantu orang lain dengan kebutuhan-kebutuhan yang padahal dia bisa memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Maka ini sholat kita itu bukan praktek di masjid saja. Sholat kita itu harus ada dampaknya dalam kehidupan sosial kita, supaya kita tidak terkategori sebagai orang yang disebutkan dalam Al-Ma'un ayat 4, fawailul lil musallin. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin membahas 3 kriteria itu. Kita akan berfokus pada alladzina hum an salatihim sahun. Siapakah yang dimaksud sebagai orang yang sahun, sebagai orang yang lalai dari sholatnya?
Kata Atha bin Dinar menyebutkan untungnya ayatnya tidak alladzina hum fi salatihim sahun. Kalau alladzina hum fi salatihim sahun ayatnya bunyinya seperti itu, kita ketika sholat ada lalai sedikit saja tidak sah, tidak diterima sholat. Tapi untungnya kan sholat. Maka apa maknanya? Kita bisa membuka tafsir Ibnu Katsir soal penjelasan alladzina hum fi salatihim sahun ini. Imam Ibnu Katsir mengutip berbagai pendapat para ulama menyimpulkan sekurang-kurangnya ada 3 orang yang terkriteria, terkategori sebagai alladzina hum an salatihim sahun. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang melalaikan waktu sholat. Dia sholat tidak pada waktunya. Sholat itu yang bagus adalah pada waktunya. Lebih bagus lagi di awal waktu, lebih bagus lagi dengan berjamaah, lebih bagus lagi berjamaahnya di masjid, supaya kita tidak terkategori alladzina hum an salatihim sahun. Penting kita perlu faham. Atau ada penjelasan yang lain bahwa alladzina hum fi salatihim sahun ini soal waktu sholat, dia tidak disiplin terhadap sholat, sholatnya bolong-bolong, sholatnya banyak diqadha dan seterusnya. Ini adalah orang yang terkategori sebagai alladzina hum an salatihim sahun. Kalau di masa lalu sudah kita tobat, kita qadha sekarang. Kalau kita pernah melakukan itu, di masa datang kita harus jaga sholat kita supaya tidak terkategori sebagai alladzina hum an salatihim sahun. Yang kedua, dijelaskan bahwa soal waktu sholat kita sudah pahami. Yang kedua adalah soal kita mengetahui dan memahami fikih sholat, hukum-hukum sholat. Kita semua sebelum sholat punya kewajiban untuk memahami hukum-hukumnya sholat, fikihnya sholat. Selagi kita punya umur, selagi kita sehat, selagi kita punya kemampuan dan kesempatan, semua kita wajib. Kita sudah berusaha, kemampuan kita terbatas pada titik tertentu, soal lain. Tapi kita harus berusaha, bacaan kita harus mendekati bacaan yang diterima oleh umumnya ulama-ulama yang mengajarkan kepada kita soal bacaan Al-Quran, bacaan sholat dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan alladzina hum an salatihim sahun ini juga terkait dengan orang-orang yang ketika sholat dia tidak bisa tadabbur, tidak bisa menghadirkan hati, tidak bisa merenungkan apa yang dibaca dalam sholat. Kenapa dalam sholat kita memulai Allahu Akbar, takbiratul ihram kita itu adalah penanda bahwa kita harus memutus hubungan kita dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memutus hubungan kita dengan selain urusan sholat. Yang kedua, kenapa dalam sholat yang paling banyak kita ucapkan adalah Allahu Akbar? Itu sesungguhnya berpesan kepada kita bahwa kita sedang dilatih dalam sholat itu hanya mengakbarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang akbar selain Allah. Kalau kita tidak bisa dilatih oleh sholat, siapa lagi yang bisa? Momen apa lagi yang bisa melatih kita untuk mengakbarkan hanya Allah saja? Jabatan kita kecil, kekayaan kita kecil, pangkat kita kecil, apapun yang kita punya, aset yang kita punya kecil semua kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang melatih. Dan yang fundamental kata Imam Ibnu Katsir adalah bahwa khusyuk dalam salat itu adalah perkara yang serius. Maka kalau kita belum bisa menghadirkan khusyuk di dalam salat, bukan berarti kita tidak salat, tapi mari berlatih untuk khusyuk perlahan demi perlahan.
dari waktu ke waktu, dari satu sholat ke sholat yang lain. Isya kita tadi di level khusyuknya seperti apa, nanti subuh harus lebih baik dari khusyuk kita di waktu isya. Begitu juga seterusnya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu faham kenapa di surah Al-Mu'minun ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan qad aflahal mu'minun di ayat 1 itu, bahwa orang yang beriman itu betul-betul beruntung. Ciri yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Mu'minun ayat 2, langsung setelah Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, Allah langsung mencantumkan identitas alladzina hum fi salatihim khashi'un, adalah orang-orang yang ketika salat ini pakai kalau tadi fi salatihim khashi'un, yang bisa khusyuk dalam salat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu khusyuk itu apa? Khusyuk, ada sebagian ulama yang menjelaskan ketenangan dalam di bagian luar, di badan kita, di fisik kita saat kita melakukan salat. Maka nanti para ulama menjelaskan ketika kita salat, ya, jangan sampai melakukan gerakan di luar gerakan salat yang kalaupun itu tidak membatalkan salat kita, sekurang-kurangnya itu makruh. Yang utamanya adalah yang kita langgar adalah soal kekhusyukan. Tapi nanti pendapat mayoritas ulama menjelaskan khusyuk itu tidak hanya soal di bagian luar tubuh kita tidak bergerak, tidak apa yang tadi kami sampaikan, tidak, tapi juga tenang di dalam sanubarinya, di dalam kalbunya, di dalam batinnya, tidak ada gemuruh selain Allah SWT, tidak ada gemuruh, tidak ada yang berkecamuk selain ibadah salat kita. Kita merenungkan apa yang dibaca oleh imam, kita merenungkan, menghayati betul kenapa kita rukuk, kenapa kita sujud, kita menyelami betul makna terdalam kenapa dalam sujud wajah kita yang disungkurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara bagian belakang kita posisinya lebih tinggi. Dan disebutkan bahwa di dalam sujud adalah tempat terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita bisa menghadirkan makna besar dari sholat itu dalam pada saat kita sholat, itulah kita khusyuk. Dan khusyuk itu tidak akan terjadi tanpa khudu. Apa itu khudu? Tunduk hati kita. Maka dalam sholat ketika begini maknanya, simbolnya adalah kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sholat? Kita diminta untuk menunduk. Itu pesannya, kita memang disuruh menunduk. Kita disuruh melihat satu titik yang paling rendah, yang sejajar dengan kaki kita, tapi yang kita pakai untuk sujud, di situ pesannya kita harus tunduk. Semua ibadah posisinya adalah harus menunduk, harus menghamba. Maka dalam sholat, dalam puasa, bahwa mulut kita itu menjadi tinggi nilainya, lebih harum dari misik, karena pada saat itulah kita betul-betul kita menjadi hamba-Nya Allah SWT, mengabdi kepada Allah SWT. Pada ibadah haji kita tidak boleh mandi, tidak boleh pakai wangian. Disitulah puncak kita sebagai hamba-Nya Allah SWT. Kita harus rendah, kita harus hina. Disitulah mana tertinggi dari ibadah. Kalau belum begitu, belum ibadah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khudu itu baru terjadi kalau kita bisa khudur, hadir hati kita. Bagaimana hadir hati kita? Terjadi ketika kita betul-betul menyadari bahwa kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah ini adalah rangkaian kita menjalin koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, yang itu semua para jemaah yang dimuliakan oleh Allah sebagai akhir dari apa yang ingin kami sampaikan, baru bisa terjadi ketika kita mengkondisikan. Perlu pengkondisian untuk bisa khudur, perlu pengkondisian untuk bisa khudur, perlu pengkondisian untuk bisa khusyuk. Bagaimana mengkondisikan?
jelaskan, sekurang-kurangnya 30 menit sebelum sholat kita sudah melepaskan diri dari kegiatan lain selain mau sholat. Inilah yang dilakukan oleh ulama-ulama kita dulu, orang tua kita dulu. Sebelum sholat itu 30 menit sudah ada di masjid. Ada pujian-pujian gitu kalau di kampung-kampung. Itu sebetulnya pengkondisian. Kita membawa wudhu dari rumah ke masjid, itu pengkondisian. Ketika kita masuk ke masjid, kaki kanan kita utamakan untuk melangkah masuk. Baca doa masuk masjid. Umaftahli abwaab rahmatik, ya Allah buka pintu-pintu rahmatmu. Itu kondisi. Di riwayat yang lain, alaikum bisakinati wal waqar. Kalau mau ke masjid, tenangkan dirimu, berjalan dengan penuh wibawa dan santai, tidak perlu buru-buru. Yang buru-buru itu kan yang terlambat. Kalau yang sudah menyiapkan diri untuk datang ke masjid dari sebelum waktu masjid, itu sudah terhitung mendapatkan pahala salat. Itulah orang-orang yang mendapatkan pengkondisian untuk bisa khusyuk, khudu, dan khudu. Ada juga yang tidak boleh kita lupakan, salat tahiyatul masjid. Selain salat tahiyatul masjid, kita jaga adab masjid. Itulah yang membuat kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita tidak hanya menjadi salat yang sah secara fikih, tapi salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan salat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang bisa merubah perilaku buruk kita, yang mencegah dari yang keji dan munkar, adalah salat yang khusyuk, khudu, dan khudu. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi latihan bagi kita semua untuk bisa salat yang khusyuk, khudu, dan khudu. Kalau tidak Ramadan ini, kapan lagi kita mau berlatih untuk salat yang benar? Tidak hanya salat badannya saja, tapi salat semua jiwa raga kita. Maaf lahir batin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.